Contoh soal yang saya buatkan di sini adalah contoh soal dalam bentuk multiple choice. Ini adalah salah satu contoh yang saya ambil dari soal-soal ujian nasional di tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira contoh soalnya seperti ini. Simpangan baku dari data 4, 6, 7, 8, 6, 10, 8, dan 7 adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya dimanapun berada, kembali lagi bersama dengan saya di channel Asran N, tentunya di channel edukasi yang menghadirkan video-video tutorial dan video seputar pelajaran. Pada kesempatan ini, kembali lagi saya akan membahas materi pelajaran matematika, yaitu menentukan simpangan baku atau simpangan standar dari data tunggal. Untuk mempelajari materinya, langsung kita check it out. Simpangan baku sering disebut sebagai akar pangkat 2 dari variansi. Nah, jadi singkatnya begini. Kalau kita mau menentukan simpangan baku dari suatu kumpulan data, baik data tunggal maupun data berkelompok, maka kita tentunya bertemu dengan yang disebut dengan variansi atau ragam. Jadi supaya tidak lama-lama penasaran, langsung kita lihat pemetaan rumusnya. Yang S kuadrat ini disebut sebagai variansi atau ragam. Rumusnya adalah sigma xi kurang x bar kuadrat I sama dengan 1 sampai n per n. Sedangkan S inilah yang disebut sebagai simpangan baku, menjadi akar dari rumus varians tadi. Nah, jadi diawaskan kuadratnya, kemudian rumus yang di sebelah kanan itu dimasukkan ke dalam tanda akar. Ya, mudah-mudahan konsepnya bisa dipahami ya sampai di sini. Dan lihat keterangan. Kalau dia S kuadrat itu disebut dengan variansi. S adalah simpangan baku. Xi adalah data ke I. X bar nilai rata-rata hitung. Dan N banyaknya data. Supaya lebih memahami bagaimana penggunaan rumus-rumus ini, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soal yang saya buatkan di sini adalah contoh soal dalam bentuk multiple choice. Ini adalah salah satu contoh yang saya ambil dari soal-soal ujian nasional di tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira contoh soalnya seperti ini. Simpangan baku dari data 4, 6, 7, 8, 6, 10, 8, dan 7 adalah A. Setengah akar 5, B. Setengah akar 7, C. Setengah akar 11, D. Akar 7, dan E. Akar 11. Kita langsung ke pembahasan. Rumus yang kita gunakan adalah rumus simpangan baku, dan di sini saya kasihkan catatan bahwa di dalam rumus ini selalu ada yang disebut dengan rata-rata hitung. Maka untuk menentukannya, kita menggunakan rumus X bar sama dengan sigma xi I
sama dengan 1 sampai N per N. Saya lanjutkan. Nah, rumus ini adalah yang di halaman sebelumnya tadi, kemudian kita substitusikan semua nilai-nilainya. Empat ditambah 6, 10, ditambah 7, 17, tambah 8, 25, tambah 6, 31, tambah 10, 41, tambah 8, 49, tambah 7, 56 per 8. Sehingga X bar sama dengan 56 per 8, dengan hasil akhirnya sama dengan 7. Setelah kita memperoleh nilai X bar sama dengan 7, maka kita masuk ke rumus yang tadi. Mencari simpangan bakunya. Nah, tugas kita adalah menggantikan semua nilai-nilainya kira-kira seperti ini. Jadi setiap nilai data itu dikurangi terhadap nilai rata-rata yang kita sudah dapatkan tadi. Jadi 4 dikurang 7 pangkat 2 sesuai rumus ya. Ditambah 6 kurang 7 pangkat 2. Ditambah 7 kurang 7 pangkat 2. Dan seterusnya per 8. S sama dengan akar 4 dikurang 7 negatif 3. 6 kurang 7 negatif 1. 7 kurang 7 0. 8 kurang 7 1. 6 dikurang 7 negatif 1, 10 dikurang 7 3, 8 dikurang 7 1, dan 7 dikurang 7 0. Selalu ada tanda kuadrat per 8. Maka S sama dengan, kita kuadratkan semua, min 3 pangkat 2, berarti min 3 dikali min 3, maka dapatlah positif 9. Begitu juga di sini, min 1 kali min 1, dapatlah 1, dan seterusnya. S sama dengan akar dari 22 per 8. Jadi 9 tambah 1, 10, 11, 12, 21, 22. Ya, jadi dari situ diperoleh nilai yang 22. Sehingga S sama dengan, itu kita sederhanakan ya. Yang 22 bagi 2, yang 8 juga bagi 2. Supaya bentuknya menjadi sederhana. Sehingga S menjadi akar 11 per 4. Nah, akar 11 per 4 ini sama maksudnya akar 11 per akar 4. Maka hasilnya menjadi akar 11 per 2, karena akar 4 adalah 2. Atau nilai ini setara dengan S sama dengan setengah akar 11. Ya, jadi yang merupakan jawabannya adalah bagian C. Ya, jadi mudah-mudahan di penyelesaian contoh soal yang sederhana ini bisa difahami ya, dan bisa diterapkan cara-cara penyelesaiannya ketika berhadapan dengan soal-soal yang semacam ini. Nah, bagaimana kalau seandainya di soal itu yang ditanya misalnya adalah varians atau masih S kuadrat? Maka coba lihat, ini tadi adalah simpangan bakunya, akar 11 per 4. Maka kalau kita kembali ke variansnya tadi, maka bentuknya adalah 11 per 4. Jadi setelah dikuadratkan, maka hasilnya ini di bawah. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi yang S kuadrat ini disebut sebagai varians. Oke.
Sampai di sini saja yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.